Shalom semuanya. Hari ini saya akan berbicara tentang darah. Topik ini saya angkat karena belum lama ini salah seorang sahabat yang saya layani, sahabat pemula di TRC, bercerita kepada saya tentang kisahnya ketika anak muda ini, dia masih muda, mau berkomitmen untuk menjadi pelaku firman, untuk menaati perintah Tuhan untuk tidak makan darah. Anak muda ini bercerita kepada saya bila keluarganya mengejek dia, lalu seperti menghakimi begitu, karena dia bercerita kalau di dalam keluarganya kalau ada seperti ada pesta gitu ya, mereka makan daging yang ada darahnya. Nah, jadi ketika anak muda ini bertekad untuk tidak makan darah begitu, dia malah dicibir oleh orang tuanya gitu ya. Dia dikatain sok suci lah gitu ya, atau munafik lah gitu ya. Nah, dia cerita kepada saya bahwa dia dapat pertentangan dari orang-orang terdekatnya ketika ia menjadi pelaku firman gitu. Saya kuatkan anak muda ini dengan berkata bahwa itu adalah harga yang kita harus bayar. Itulah yang dimaksudkan Yesus ketika berkata bahwa aku datang ke dalam dunia ini bukan untuk membawa damai, tetapi membawa pedang. Nah, ini adalah perumpamaan yang menjelaskan bahwa ketika kita berbalik kepada jalan Tuhan dan menjadi pelaku firman, maka orang-orang terdekat kita yang tadinya praktek hidup kita sama dengan mereka, lalu ketika kita berbalik menjadi pelaku firman, otomatis kan kita berbeda hidupnya dari mereka. Nah, mereka lah yang kemudian mencibir kita, mengolok-olok kita gitu ya. Saya kuatkan anak muda ini dan puji Tuhan dia berkata bahwa oke, untuk kebenaran saya mau taat gitu ya. Anak muda ini masih bergereja, beribadah di salah satu gereja tradisi gitu. Ketika anak muda ini bercerita tentang pengalamannya dalam mengikut Tuhan, ada pertentangan, saya pun ingat tentang pengalaman saya juga di waktu yang lalu, di masa lalu sekitar 20 tahun yang lalu. Saya pun merasa asing di dalam keluarga ketika cara hidup saya mulai berbeda. Saya juga mengalami hal yang sama dengan anak muda ini. Saya juga bergereja tadinya di gereja tradisi, di mana kalau ada makan-makan atau adat istiadat, maka darah itu dicampur dengan daging gitu, dan itu dimakan. Nah, setelah saya tahu kebenaran, saya baca Alkitab bahwa ternyata tidak bisa makan darah, saya langsung lakukan. Seingat saya, ketika saya tahu tentang kebenaran itu, maka hari itu juga saya putuskan untuk tidak makan darah sampai sekarang, karena itu perintah Tuhan. Dalam hal seperti ini, dalam kasus darah ini, banyak orang Kristen yang berkelit membela diri dengan berkata bahwa bukan apa yang masuk ke dalam tubuh yang menajiskan, tetapi bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut gitu ya. Nah, banyak orang Kristen yang segera mencaplok ayat firman Tuhan ini tanpa tahu konteksnya.
Sesungguhnya kalau saudara membaca firman Tuhan dengan baik, di Matius 15 ayat di Matius 15 itu di sana terjadi perdebatan antara ahli Taurat dengan Tuhan Yesus. Nah, dalam Matius 15 ini, di sana ahli Taurat mengkritik murid-murid Tuhan Yesus yang makan sebelum membasuh tangan. Nah, sementara dalam adat istiadat Yahudi bahwa sebelum makan harus membasuh tangan terlebih dahulu. Nah, kita pun sebetulnya sama untuk kesehatan gitu ya, untuk kebersihan. Nah, tetapi ini menjadi adat istiadat orang Yahudi. Dan kalau saya tidak salah, saya juga membaca bahwa kalau orang Yahudi mau masuk ke dalam rumah, mereka harus membasuh kaki. Itu adalah adat istiadat orang Yahudi. Nah, hal inilah yang dipertentangkan di Matius 15 itu sesungguhnya. Jadi ahli Taurat mengkritik murid-murid Tuhan Yesus yang makan sebelum membasuh tangan. Nah, jadi konteksnya di situ adalah mereka sedang membahas adat istiadat. Nah, tetapi banyak orang Kristen kemudian mencaplok ayat ini, terutama di ayat 15, di ayat 11 yang berkata, "Dengar dan camkanlah, bukan apa yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang." Nah, ini dipakai orang Kristen untuk melakukan pembenaran terhadap dirinya untuk makan darah. Nah, padahal sesungguhnya konteks ini Tuhan sedang menjelaskan tentang sedang counter tentang kritikan ahli Taurat ini perihal adat istiadat tadi, di mana sebelum makan harus membasuh tangan dulu gitu. Tetapi soal darah itu punya aturan tersendiri. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 29 berkata, "Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik." Jadi tadi kan ada ayat yang suka dicaplok oleh orang Kristen untuk melakukan pembelaan diri untuk makan darah. Nah, itu adalah persoalan tentang adat istiadat. Tetapi soal darah itu sudah punya aturan tersendiri. Ada juga yang pernah membantah perintah ini dengan berkata bahwa kita kan tidak hidup lagi di zaman perjanjian lama. Loh, ini kan di perjanjian baru, di Kisah Para Rasul loh dituliskan bahwa kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jadi tentang darah itu memang sudah ada aturannya tersendiri. Sudah ada larangan untuk orang Kristen tidak boleh makan darah. Lalu kenapa nggak boleh makan darah? Di Imamat 17 ayat 10 berkata, "Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia." Ini keras loh. Tuhan berkata bahwa kalau ada orang Israel yang makan darah, Tuhan akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Ini bukan main-main. Tuhan menentangnya dan akan melenyapkan orang yang makan darah dari antara orang Israel. Ayat 11 berkata, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Jadi kenapa orang Kristen tidak boleh makan darah? Karena di dalam darah itu ada nyawa binatang, ada nyawa hewan di dalam darah itu. Inilah alasan kenapa orang Kristen tidak boleh makan darah. Dan tadi saya katakan, sudah bacakan bahwa kalau ada orang Israel yang makan darah,
Allah sendiri berkata bahwa Allah menentang dia dan akan melenyapkannya. Pada video saya sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa orang Israel rohani adalah sesungguhnya orang Israel bukan hanya mereka yang secara jasmani keturunan bangsa Israel, tetapi orang Israel juga adalah mereka yang dipanggil oleh kasih karunia. Mereka adalah orang Israel rohani. Maka saya punya pemahaman bahwa kita juga harus mengikatkan diri terhadap hukum ini, bahwa orang Kristen yang sama dengan orang Israel rohani tidak diperkenankan makan darah. Saya meyakini hukuman Tuhan yang berkata bahwa kalau ada orang Kristen yang makan darah, maka Tuhan akan menentangnya dan melenyapkannya. Karena saya menerima baik hukum ini, ketika saya pertama kali baca tentang ayat ini, saya langsung mau taat. Demikian juga dengan anak muda ini. Saya cukup yakin bila akan ada orang-orang yang akan panas telinganya ketika mendengarkan peringatan pada video saya ini. Bagi saya sangat sederhana. Sama seperti kemarin ada orang yang menentang saya lewat video inspirasi yang saya buat bahkan 2 tahun yang lalu, dimunculkan oleh orang-orang yang memang ingin menyerang diri saya gitu ya. Lalu dibuat skenario tentang seolah-olah temanya itu persepuluhan. Padahal intinya adalah ketaatan keuangan. Saya sesungguhnya tidak ingin membahas itu, tetapi nanti ada hubungannya dengan pesan saya di dalam tema ini. Saya selalu berpegang pada Yakobus 2 ayat 10. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, maka ia bersalah terhadap seluruhnya. Contohnya, dari 10 perintah Tuhan saja, salah satu saja kita langgar, maka kita akan menjadi pelanggar hukum kan? Kita akan menerima sanksinya. Nah, sebetulnya demikian juga dengan ketaatan semua hukum Tuhan. Nah, itulah sebetulnya yang saya pesankan pada video saya itu. Tetapi karena ada orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab, sudah membuat skenario yang jahat, maka orang kemudian menentang saya berlebihan. Tetapi tadi saya katakan, bagi saya sederhana saja. Kalau orang mau taat, maka tidak akan menentang perintah Tuhan. Ini bukan soal tentang persepuluhan atau darah ini menjadi tema-tema yang dibahas oleh orang-orang yang seperti bergereja di aliran karismatik atau Pentakosta, bukan. Tetapi intinya adalah bagaimana kita mau menjadi pelaku dari seluruh firman Tuhan. Ini bukan soal persepuluhan, ini bukan soal darah, bukan. Tetapi soal ketaatan. Jadi kalau beberapa orang kemarin sangat murka gitu ya dengan video saya gitu ya. Saya coba dipancing untuk klarifikasi, saya tidak mau terpancing, tetapi lewat video ini saya menjelaskan gitu ya, bahwa kalau Anda sungguh-sungguh mau memahami, itu tadi yang Anda harus pahami. Yakobus 2 ayat 10 yang berkata bahwa barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, maka ia bersalah terhadap seluruhnya. Tadi saya sudah kasih contoh, misalnya 10 perintah Allah. Satu saja tidak kita turutin, maka kita menjadi pelanggar hukum kan? Nah, berarti setiap tindakan pelanggaran terhadap firman Tuhan akan mengakibatkan dosa. Dosa hukumannya adalah maut gitu ya. Nah, jadi kalau dipahami hukum-hukum ini, tentunya tidak sembarangan menyerang saya seperti itu. Tetapi bagi saya sederhana saja. Orang kalau sudah mau taat, maka dia tidak akan berbantah-bantah. Dan satu,
yang menjadi penyebab dari semua ini adalah kurangnya pengetahuan firman Tuhan dari orang-orang Kristen itu sendiri. Sama seperti yang saya contohkan tadi, saya juga dari gereja yang tidak mengajarkan tentang larangan tentang darah sebelumnya, gereja tradisi. Tetapi ketika saya baca firman Tuhan, saya langsung taat kok karena saya tahu perintah Tuhan. Demikian juga dengan anak muda yang tadi saya katakan di dalam TRC. Dan saya cukup yakin banyak orang-orang yang tadinya tidak mengerti kebenaran ini, ketika di bagian firman Tuhan mereka mau taat gitu. Karena saya berpikir nggak makan darah juga nggak apa-apa kok gitu kan. Nah jadi kenapa saya menyuarakan lewat video? Karena saya yakin sama seperti diri saya dulu pernah makan darah. Anak muda itu juga pernah makan darah. Tapi ketika tahu kebenaran, hatinya taat. Memang tidak semua yang mendengarkan video saya ini akan taat. Karena memang kan ada dua kategori orang. Ada yang mau taat, ada yang mau melanggar kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, itu tidak akan memusingkan diri saya gitu ya. Tetapi kebenaran harus disampaikan bahwa kalau orang Kristen makan darah, saya berpikir bahwa dia adalah bukan penurut firman Tuhan. Karena firman Tuhan di Kisah Para Rasul 15 ayat 29 katakan, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jadi di sini juga saya mau jelaskan bahwa ini bukan berarti tema ini saya angkat bukan berarti karena saya bergereja di gereja yang tepuk tangan gitu ya. Dulu juga saya di gereja tradisi gitu ya, sekarang di harismatik, dan itu tidak menjadi persoalan. Persoalan utamanya adalah bagaimana kita menjadi penurut firman Tuhan. Nah, dan saya memahami bahwa kalau kita katakan kita Kristen, hukumnya sama, firman Tuhan, aturan yang mengikatnya itu sama gitu. Dan tadi saya katakan bahwa sebagaimana saya dulu juga makan darah karena ketidaktahuan, anak muda itu juga kemudian taat ketika dia tahu bahwa nggak boleh makan darah. Saya sangat percaya akan lebih banyak orang yang mendengarkan video ini dan kemudian menuruti perintah Allah untuk menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan dari darah. Karena itu adalah perintah, dan dengan keras di perjanjian lama tadi katakan di Imamat bahwa Tuhan akan menentang dan melenyapkan orang Israel yang makan darah. Saya sangat percaya bahwa peringatan ini juga berlaku untuk orang Israel rohani, yaitu kita yang sudah menerima anugerah Tuhan. Tadi saya katakan bahwa gak makan darah juga gak apa-apa kok. Toh masih banyak makanan sehat yang kita bisa nikmati. Lalu di sini juga saya tambahkan bahwa beberapa tahun yang lalu saya pernah baca sebuah artikel yang menuliskan bahwa memang darah itu kotor. Segala sesuatu yang Tuhan memang larang untuk kita makan itu baik untuk kesehatan kita, gitu ya. Nah, jadi karena itu bagi saudara yang memang mau menurut sama perintah Tuhan, jauhkan dirimu dari binatang yang dicekik dan dari darah. Terbaru ini juga saya dengarkan langsung seorang yang berkompeten di bidang itu, dia katakan bahwa saya memang meneliti darah di lab dan memang darah itu kotor. Itu tidak baik bagi kesehatan kita, gitu ya. Nah, kiranya pesan saya pada video ini dapat mencerahkan hati saudara. Jangan panas dulu. Tadi saya katakan bahwa jangan panas hati dulu. Tadi saya katakan bahwa ini persoalannya adalah kurangnya pengetahuan terhadap firman Tuhan. Nah, kalau orang sudah baca firman Tuhan seperti saya tadi, anak muda itu, dan masih banyak orang di luar sana, ketika mereka tahu, akhirnya kemudian mereka taat gitu. Nah, kiranya saudara juga cross check kebenaran yang saya baca ini di dalam firman Tuhan. Nah, itulah kenapa di dalam setiap video saya selalu mengajak setiap orang untuk membaca Alkitab. Di dalam pelayanan ini saya tanamkan orang-orang yang saya layani. Saya bersyukur sekarang dipertambah-tambahkan untuk membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan supaya tahu kebenaran dan menjadi pelaku atasnya. Jangan hanya tahu tapi tidak menjadi pelaku. Kalau tidak menjadi pelaku itu artinya menipu diri sendiri, gitu ya. Saran saya kepada saudara, mulailah membaca firman Tuhan supaya
Anda bisa mengerti kebenaran. Tetapi kalau Anda kemudian juga tertarik dengan komunitas yang saling memotivasi untuk membaca Alkitab, Anda bisa menghubungi orang-orang yang membagikan video saya ini untuk menggabungkannya menggabungkannya bersama dengan para sahabat yang sudah bergabung. Kita akan melakukan pembacaan Alkitab, mendisiplinkan diri untuk membaca Alkitab, kita belajar sama-sama, dan kita berkomitmen untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Karena hanya oleh melakukan firman Tuhanlah seseorang akan berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada video saya kali ini. Kiranya menjadi pelajaran, pencerahan, dan memberkati bagi kita sekalian. Nantikan saya kembali pada video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin.